Kami akan mewawancari Ibu Ella sebagai Kasubag Renpeulat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Diana sebagai Kasubag Renpeulat Kecamatan Ras. Saya akan mempertanyakan, apa saja sih tugas dan wewenang Ibu sebagai Kasubag Renpeulat? Tugas saya dalam bidang perencanaan kegiatan program anggaran Kecamatan Ras, juga untuk keuangan, realisasi perencanaan di keuangannya, terus penjabarannya juga realisasi, juga pelaporan Kecamatan Ras menyangkut pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah atau LPPD, LKJIP, juga sebagai pejabat yang menangani dokumen anggaran Kecamatan Ras. Ketika Ibu membuat laporan keuangan itu melalui komputer atau manual? Komputer. Itu aplikasinya bagaimana? Aplikasi banyak. Kalau aplikasinya di keuangannya itu dielaborin ada. Terus LKJIP-nya, LKPJ-nya itu aplikasi LKPJ. Terus ada aplikasi perencanaannya di Simper, aplikasi keuangannya di Simda. Kalau untuk pertanggungjawaban akuntabilitasnya masih manual. Yang melalui komputer itu sejak kapan digunakan? Sejak 2019. Sebelumnya menggunakan? Kalau untuk keuangan sudah lama, sudah 2016-an mungkin, lebih lama yang di Simda. Aplikasi keuangannya udah lama, tapi kalau untuk aplikasi yang lainnya baru 2019. Nah, apa saja sih Bu laporan yang dibuat Ibu? Laporan transaksi per bulannya atau 6 bulannya misalnya? Laporan apa yang maksudnya? Laporan Mengenai apa? keuangannya. Kalau keuangan sih per bulan saya buat di aplikasi elaporinya, harus entry realisasi per bulan. Kalau untuk akhir tahun itu nanti di keuangannya saya koordinasi dengan bendahara untuk laporan akhir tahun. Cuma untuk yang setiap tahun juga, yang selain keuangan itu ada LKPJ itu tiap tahun, LKJIP itu tiap tahun ada, sama apa ya, kayaknya itu deh, LPPD kalau 2019 kan buat, tapi untuk khusus di 2020 itu kita tidak buat. Kalau alur dokumen pokok dalam pelaksanaan anggaran? Dokumen pokoknya kan kita perencanaan dulu RKPD, penyusunan RKPD, rencana kerja perangkat daerah. Setelah itu ada KPWS nya, kita dapat anggaran berapa, baru entry RKA, evaluasi, baru cetak dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Lalu bagaimana sih Bu skema proses pencairan dana dan pembayarannya? Proses pencairan dana, kita kan awal tahun kita dapat UP, uang persediaan, pengajuannya kan besarnya ditentukan, itu ada SK-nya. Terus setelah ada UP kan kita bisa mulai proses kegiatan mulai, ada SPJ diajukan, kita nanti dapat ganti uang. Setelah berjalan seperti itu sampai akhir tahun nanti ada GIL. Pembayarannya kita sudah melalui non cash transaction, jadi semuanya lewat transaksi rekening bank. Kita tidak buka uang secara langsung, jadi transfer seperti itu. Ini laporannya melalui accrual basis atau basis SK? Yang mana pembukuannya? Pembukuannya accrual. Terus untuk peran Ibu sebagai Kasubag di Renpeulat itu Ya, dalam melaksanakan sistem informasi akuntansi yang berlaku itu gimana Bu perannya? kita cuma cek di aplikasi Simdanya. Kalau setiap bulan kan kita ada pengeluaran, ada penerimaan. Nanti kalau ada gesek, kita koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah bidang akuntansi. Biasanya kalau ada gesek kita koordinasi di akuntansi, terus kita minta untuk dijurnalkan biar sama gitu, biar tidak ada gesek. Ya, sama. Nah, bagaimana Ibu ini dalam bidang Kasubag
melaksanakan prinsip transparansi terhadap laporan keuangan yang Ibu bikin kepada masyarakat atau pegawai sebagai pengguna sistem informasi keuangannya? Kalau kepada masyarakat kita ada sirup. Si sirup itu apa namanya, kayak sistem yang pengadaan itu terbuka. Jadi ketika kita katakan di kecamatan Teras ada pengadaan apa, kita share anggarannya berapa, pengadaannya berapa, terus siapa yang mau ambil pengadaan itu bisa lewat aplikasi sirup itu. Kalau untuk transparansi di keuangan kan kita jelas pakai CMS namanya. CMS, aplikasi CMS itu ya di bendahara, setiap ada uang masuk di situ, uang keluar lewat rekening. Tidak bisa ambil tunai sekarang. Sudah ada untuk sosialisasi ke PNS ini, awal CMS itu ada kan, mereka kita kasih tahu bahwa bendahara pembayaran apapun lewat kegiatan tidak bisa cash, jadi harus setor rekening. Kayak contohnya kemarin ada kegiatan di seksi sosialisasi pemberdayaan masyarakat, kan ada bantuan RT Lara, kita kerjasama dengan pihak ketiga, mereka harus setor rekening, kita transfernya lewat rekening pihak ketiga tersebut, jadi nggak bayar tunai. Seperti itu mereka kalau sini sudah paham bahwa kita tidak bisa kasih tunai. Kalau setiap anggaran per tahunnya itu diberi langsung dari kabupaten atau enggak, kita kan ngajukan dulu mbak, ada ya masuknya di RKPD itu, kita nyusun rencana kerja, kita ajukan, terus biasanya nanti dari kabupaten dievaluasi tergantung ketersediaan dana dari kabupaten. Nah, apa sih Bu kendala Ibu sebagai Renkaulat dalam penerapan akuntansi keuangannya? Kalau akuntansi keuangannya sih, kalau sini mungkin personel sih ya mbak ya, kurang sih personelnya, ngerangkap kan, karena yang kadang kalau koordinasi dengan kabupaten sih alhamdulillah lancar. Saya dari kabupaten kan sudah kenal, jadi kan enak, koordinasinya kan enak. Namun kalau kendalanya paling kita keterbatasan personel aja. Sudah. Sekian wawancara kami dengan Ibu Erla Kasubag bagian Rankeulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.